Dan cucu saya sudah ada yang menikah. Jadi sebentar lagi jadi kuyu. Jangan bertanya dari berapa istri. Itu pertanyaan tidak cerdas. Di sini ada senior saya, alumni PGA Ciledug, dan Nurdin. Alhamdulillah masih sehat walafiat dan sejak dulu tidak gede-gede. Tapi jangan dikira orang kecil itu lemah. Hitler itu menggerakkan dunia, orangnya kecil. Tapi karena potensi dirinya luar biasa, alhamdulillah. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, Kang Ate. Saya panggil Ate saja sejak kecil. Karena saya sangat mengenal baik ayahanda beliau. Kakaknya juga teman saya di kampus UIN, Pak Dr. Yusuf Zainal Abidin. Jadi nama Zainal di Bandung, di UIN Bandung itu banyak marganya, Pak. Jadi jangan coba-coba melawan saya karena banyak teman saya nama Zainal itu. Bahkan lagu dangdut juga terkenal lagu Zainal. Kedua alumni tadi sudah dilantik dan lulus ya. Alhamdulillah dengan seluruh jajaran yang sudah dilantik. Saya bingung harus menyampaikan apa di sini. Ini ada Mubalik TV juga, Kang saya Burmila dan yang lain-lain. Tadi sebut-sebut Ujang Burhanuddin mana ini? Itu nama Dumai, dunia maya kan itu. Oh iya. Jangan dilambat tuh orang Polda Jawa Barat. Sekarang di Karawang apa di mana sekarang? Saya tidak tahu sekarang. Oh di Polrestabes, makin dekat lagi. Alhamdulillah. Yang jelas, dengan membudayakan silaturahim ini, segala persoalan akan mudah terselesaikan. Dan paling tidak saya melihat ada 7 keuntungan. Pertama, para rezeki kata orang tua. Minimal sudah ada makanan hidangan di depan. Walaupun rezeki tidak diartikan sebagai materi seperti itu. Yang kedua, jauh balahi, dijamin. Ada kecelakaan di tengah jalan karena banyak teman, mudah ada yang menolong. Panjang umur, insya Allah kita masih sehat walafiat. Umur saya sekarang hampir 70 tahun. Sehat, segar bugar. Berkah. Jadi panjang umur ini dimaknai umur yang rentang waktu seperti itu betul-betul punya makna manfaat bagi banyak pihak. Yang keempat, dijamin jadi ahli surga Allah. Wallahi ma yuzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mempersulit kehidupanmu selama-lamanya. Dan yang kelima, Allah tidak akan menghinakan seseorang, tidak akan mempersulit kehidupan seseorang. Ini disampaikan oleh istri baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika baginda baru saja turun dari Gua Hiro, Jabal Hiro, peristiwa nuzul Quran yang pertama. Begitu sampai di rumah, kaget Siti Khadijah. Kenapa kaget? Baginda Muhammad bin Abdullah saat itu meronta-ronta, ingin segera diselimuti, ingin segera istirahat. Cembilu nih, cembilu. Langsung digandeng masuk tempat istirahat. Lalu bertanya-tanya di pikiran Siti Khadijah, ada apa? Tapi tidak berani ngomong. Suruh istirahat.
Kira-kira 30-40 menit kembali bangun, terlihatlah wajahnya sudah mulai segar. Yang tadinya pucat. Jika ayah kasih ingis bisi rempan kubeja ke kami, wajah pucat, menggigil. Tapi setelah istirahat terbangun mulai cerah kembali. Pikirannya seperti sudah mulai fokus, dadanya sudah mulai tergerak. Baru di situ sang istri berani bertanya, "Ya Muhammad, suamiku yang tercinta, apa gerangan yang terjadi?" "Kamu tidak biasanya seperti ini, berbelas-belas tahun bertahan, tapi hari ini kenapa terjadi seperti itu?" Lalu Muhammad bin Abdullah menjelaskan peristiwa kedatangan tamu yang tidak diundang, tidak dikenal, membawa kalimat-kalimat yang sama sekali tidak pernah dikenal sebelumnya. Maka disitulah terbersit pikiran cerdas Siti Khadijah. Jangan-jangan suamiku saat ini sudah diangkat sebagai pilihan Allah. Disitulah peristiwa nubuwah. Ini pikiran cerdas Siti Khadijah. Disitulah Siti Khadijah baru memberikan doping spiritual, semangat baru pada sang suami yang sedang seperti ada rasa takut. Ucapan beliau kutip dalam Al-Lu'lu' wal Marjan, "Wallahi ma yukhzika Allahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan mempersulit kehidupanmu selama-lamanya. Kenapa? Ada 5 karakter dari pribadi Muhammad bin Abdullah jauh sebelum diangkat jadi Rasul. Apa? Fa innaka latasilu rahimah. Sebab engkau menjadi orang yang selalu membangun silaturahmi. Ini normatif semua. Apa perlu disebutkan yang lain-lainnya? Tema hari ini silaturahmi ya maksud saya. 4 lagi tidak akan saya sampaikan hari ini. Dari silaturahim ini yang kelima menurut saya tidak akan mendapat kesulitan. Yang keenam, orang yang selalu bersilaturahmi akan kaya dengan ilmu, akan kaya dengan khazanah intelektualnya, potensi akademiknya semakin tinggi dan melambung. Bukankah kita belajar 3 tahun di Mantin silaturahim setiap hari dengan guru? Ketika Pak Nurdin menjelaskan rumus-rumus tadi, misalnya dengan merujuk kepada buku-buku, 5 buku yang dibaca oleh Ustaz Nurdin disebarluaskan kepada murid, maka 5 teori dari setiap buku itu ada 1 teori misalnya, maka murid itu bisa menguasai 5 teori tentang matematik misalnya. Anda kuliah di kampus, 1 orang dosen mewajibkan baca buku 10 buku, 10 orang pengarang buku, 10 teori. Hitung ada 50 atau 30 dosen kali 10 buku, berapa rumus dan teori yang dikuasai oleh mahasiswa itu kalau mahasiswa rajin mengajar, rajin belajar baca buku itu. Tapi kan anggernya kamu akhirnya mengutip kita Google, gampang. Bukankah santri itu belajar lewat silaturahim dengan para kiai di pondok pesantren, keluarnya jadi ulama-ulama besar? Makanya saya pernah ngomong begini pun di salah satu perguruan tinggi, ibadah yang paling utama itu ibadah mencari ilmu. Alasannya banyak.
Syekh Jubair bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatu la tuqbal. Mencari ilmu itu pertama tidak ada batas waktu. Batasannya minal mahdi ilal lahdi. Itu mencari ilmu. Yang kedua, karakteristik mencari ilmu itu tidak fanatik guru. Dan ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, kalau kamu pesantren, usahakan pesantren itu harus sama pikirannya, pandangannya dengan kita. Insya Allah tidak akan dijamin punya ilmu. Kalau kita belajar Menko, Pancasila, bisa nambah ilmu kalau guru silat itu berbeda dengan ilmu yang kita miliki. Kalau datang ke guru silat, cara pasang kuda-kudanya sama dengan kuda-kuda kita, cara nonjoknya sama dengan tonjokan kita, cara nangkisnya sama dengan kita. Jangan dijadikan guru itu partnership saja. Tidak akan nambah ilmu kita. Carilah ilmu dari guru yang berbeda. Makanya para ulama mazhab itu ada fatwa kau jadi, ada kau qadir, kau jadi. Termasuk Imam Syafi'i. Karena mencari ilmu itu harus dari orang-orang yang berbeda. Bayangkan Rasulullah terkagum perontok ke kapalan belan, merintah sahabat, khudil ilman walau bisi, ambil ilmu itu walaupun ada di negeri Cina. Jadi kalau sekarang orang Cina abring-abringan asup ke Indonesia, satu rombongan sekian puluh orang, sekian ratus, satu pesawat, jangan disalahkan mereka. Kenapa? Karena kita ditunggu-tunggu oleh mereka datang ke negeri Cina. Terus kita nunggu wae. Aku datang sudah buru aing datang kan. Jadi jangan salahkan mereka abring-abringan ke negeri kita. Jadi mereka sudah lama menunggu. Menunggu teh apa? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Tidak ada orang yang sukses dengan cara menunggu. Menunggu itu seperti celengan buatan Jamplang atau buatan Pleret Narawago. Iluna aya liangan. Aya nu paparin, hiji teh nu paparin teu naon-naon. Tapol peupeus. Itu filsafat menunggu. Jadi menurut saya, silaturahim itu akan memperkaya hazanah intelektual. Seorang ulama ngajak santri, ayo baca kitab dia. 10 kitab di hiji ulama eta. Bahkan ada yang ngejeten lah di dinya di ngamitan lebet yang pasantren sampai selesai dia, sampai mungkin berapa puluh kitab yang dia baca. Setiap kitab ada pengarangnya. Berarti ulama itu mengajak kita bersilaturahim kepada para pengarang buku itu. Inilah makna silaturahim dengan konsep pendidikan kita. Dan yang ketujuh, keuntungan silaturahim itu mudah memecahkan masalah. Problem sekarang banyak di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita karena budaya silaturahim ini sudah mulai pudar, apalagi dengan alasan pandemi seperti ini. Walaupun silaturahim tidak mesti pataremak tangan pada panuan. Nah, sekarang kita ngajar lewat Zoom meeting. Memang bagus. Mahasiswa kudu pakai pakaian bagus. Budak sekolah itu kudu pakai pakaian seragam. Yang penting nongol, sekedap lengit, sebab kuota, sebab sinyal dan macam-macam lah. Sehingga dosen-dosen sekarang ini banyak pahalanya karena memberikan nilai itu nilai COVID. Nah, ini resiko. Tapi
tapi terselesaikan. Oleh karena demikian, maka apa yang dikatakan Kang Ustaz Didit tadi sebagai pembina, ketua penasehat, saya sepakat betul. Kenapa sepakat dengan 3 gagasan tadi? Pertama, bahwa kita ini butuh kesetiakawanan sosial. Nyampainya kata Al-Farabi, yang 2, membangun kebersamaan. 1, tekan jiwa ananiah, jangan merasa sok hebat sendiri. Aidea atau ada musuh. Yang kedua, kembangkan jiwa istariah. Wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini karakter masyarakat Madinah. Mengapa Rasulullah memilih Madinah ketika hijrah? Karena masyarakat Madinah relatif masyarakat yang selalu mengedepankan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi. Ini sesungguhnya konsep yang harus kita kembangkan. Bisa nggak sekarang mengembangkan istariah, menekan jiwa ananiah? Seringlah ananiah ini dalam Syekh Abdul Aziz dalam Nadratun Nadirin disebutnya sebagai penyakit rububiyah. Ayat tasyabbuhu bi awsafir rabbi, merasa dirinya sudah jadi pangeran. Tadi menjadi pejabat asapan pejabat, menjadi dosen asapan dosenan, menjadi guru asapan guruna, itu akan hilang di situ ruh kebersamaan. Ini Al-Farabi adalah pikiran Cak Nur yang cerdas menurut saya. Apa? Tekan penyakit syuudzon, kembangkan husnudzon. Sederhana. Uncan naon geus cek eta mah mangga cerita. Udah. Balik. Terus diprediksi seperti itu. Mendekat syuudzon, mengembangkan husnudzon. Saat ini kita dikejutkan oleh hasil penelitian seorang guru besar di Universitas Indonesia, Profesor Slamet Iman Santoso. Sebenarnya sudah lama buku ini. Beliau tulis dalam satu buku yang diajarkan di Akta 5 sebelum ada program Pasca. Apa? Bangsa Indonesia saat ini sedang dihinggapi penyakit ketidakjujuran. Allah sekali. Guru teh jujur ka murid, murid teh jujur ka guru. Bagelama, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Mentaro kopan eta mah guru. Pak, sakenyeuteun teh bisa terjadi. Suami tidak jujur pada istri, istri juga ikut pasti tidak jujur pada suami. Muncul SII, selingkuh itu ibadah. Padahal jelas-jelas haramnya ada. Dengan konsep tadi itu CLBK, sering terjadi persoalan-persoalan dari berangkat penyakit ketidakjujuran. Bukunya itu tantangan ganda bagi pendidikan agama di Indonesia sekarang. Pendidikan agama sekarang sudah dalam tanda petik, sudah di ujung tanduk. Saya pun harus kehormatan guru besar saya bukan dari UIN. Saya mendapat kehormatan itu dari salah satu universitas di Malaysia. Karena saya sudah lama mengajar di sini. Bidang Islamic Studies. Dari Universal Institute of Management Profesional. Sudah bertahun-tahun saya ngajar di situ. Dan ini taraf internasional
Karena ini adalah amanat dari perguruan tinggi yang sudah ada dibuka di mana-mana. Sebelum Covid saya keliling Eropa, dari mulai Austria, pusat energi internasional di situ dikembangkan. Saya masuk ke Islamic Center-nya. Subhanallah. Umat Islam di sana dengan berbagai bangsa dan berbagai bahasa. Ketika masuk musola luar biasa sekali. Dan ada kultum juga di sana. Saya datang ke tempat Profesor Habibie membuat pesawat di Jerman. Dari Austria ke Jerman itu kan dekat, hanya sekitar 2 jam pakai mobil sendiri. Ternyata di situ juga ada masjidnya luar biasa. Kita terbang ke Spanyol untuk melihat bekas-bekas peninggalan umat Islam. Sekarang orang berbondong-bondong masuk museum yang di situ peninggalan-peninggalan Islam yang sekarang hanya tinggal puing-puing dan sejarah. Tapi beberapa waktu yang lalu Pak Ridwan Kamil diminta untuk membangun masjid hebat buatan Ridwan Kamil di Spanyol sana. Di Belanda, nggak nyangka di situ ada umat Islam yang kokoh kuat. Di Prancis, bayangkan, luar biasa umat Islam sekarang mulai bangkit. Walaupun resikonya disebut teroris dan kemudian anginnya masuk ke Indonesia, yang rada aneh-aneh sebut teroris. Ini persoalan-persoalan bangsa sekarang. Ini bibit-bibitnya penyakit ketidakjujuran sekarang. Nah, bagaimana kita mengembangkan suasana yang jujur? Berat tugas kita. Karena berat. Membangun karakter manusia yang jujur. Terus yang kedua, bangsa kita sekarang ini menghadapi euforia reformasi yang belum tuntas. Apa cirinya? Bina abad reformasi untuk rasa demonstrasi kiwari jadi tradisi menegakkan demokrasi. Gitu. Kenyataan lain demokrasi malah jadi arogansi. Loba jalma tidak tahu diri, akhirnya main hakim sendiri. Aing sentuh sing roda betul. Pemerintah bagi susah, sieun rakyat makin resah. Bupati camat jeung lurah sieun lampah salah lengkap. Gara-gara hidup serakah tuntuna leungit barokah. Patah sekali. Loba jalma kabingungan yang rasa keadilan, datangna ka pengadilan jaksa jeung hakim mata duitan. Oknum bener. Bahkan sekarang yang lucu oknum lagi punten. Casting nyampaikan di Polda Jawa Barat. Urusan jeung polisi sok nyungkelit kana ati nu leungit radio hiji urusna ngajual TV. TV geus dijual, radio cakapan. Ini oknum-oknum. Ini berangkat dari tadi penyakit ketidakjujuran. Banyak syair-syair yang saya buat itu. Wawacan kritik sosial. Karena kita menghadapi euforia reformasi ini, maaf, khutbah Idul Fitri kemarin saya mendapat kehormatan diundang oleh Menteri Agama. Maksudnya mantan Menteri Agama yang ada di LP Sukamiskin. Gak usah saya sebutkan. Begitu saya datang, kalau saya maaf memaksa datang ke sini, enggak Pak, saya senang saja bisa bersilaturahmi. Begitu masuk situ, mantan kepala biro di sana, mantan direktur ada di sana, mantan wali kota berjajar, bupati banyak, sekda, kota, provinsi, area dirinya. Ya Allah. Termasuk ada bangunan
yang diresmikan oleh Kemenhumkam, yang beliau sekarang jadi santri di situ. Jadi kalau masuk masjid, dari penjara masuk masjid, lewat situ. Gedung ini diresmikan oleh Kemenhumkam, Profesor, Doktor. Orangnya di situ. Itulah fakta. Tetap berangkat dari ketidakjujuran tadi. Ditambah dengan euforia kemerdekaan pasca reformasi yang sekarang masih mencari bentuk, persoalannya menjadi lebih rumit. Tinggal bagaimana sekarang ini terakhir saja ceramah saya. Saya melihat ada beberapa hal. Pertama, perlu dibangun dalam diri kita ini filsafat hidup memburu, jangan filsafat hidup menunggu tadi. Kalau menunggu tadi digambarkan kan, nasibnya jika biro irama. Sebab laguna menunggu Pak. Akhirnya terpaksa menunggu lagi sekarang di penjara. Filsafatnya menunggu. Robah filsafat itu menjadi filsafat memburu. Tapi jangan seperti Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu tidak diam di rumah. Ini di kata tangkot teh di mana, kemana, apa nak kita? Nah, tak apa dah. Salah alamat. Salah alamat. Kenapa Ayu Ting Ting itu terasa? Karena dia berangkat dari rumah, filsafatnya memburu, tapi tidak tahu jalan. Gelap. Dan kasihan itu Darso, penyanyi Sunda. Keluar di imah ayam papangi jeung mawar bodas. Allah maghfirlahu warhamhu. Mapai jalan satapak ngejugjukan hiji lelu untuk karasa capek sabab ayam nudite hujan angin dordar gelap kaya kengiuhan sahaja nawakan cucu tempat di kajian teh penting mah asal nepi ke tempat anu dituju rek ngalompok mahar bodas moal hilang ka alam sugan teh moal gagal dembangan geus aya boga balik ke asa Korea depan ke asa saya waktu di PK itu pertama saya diangkat jadi ketua bidang seni. Guru saya Pak Undang udah meninggal, orang Cianjur. Saya sering diajak oleh Pak Mahmud Sudrajat ke rumahnya malam minggu itu. Jadi dia orang ngajentreng, ngacapin dengan Pak Undang. Kadang-kadang saya nyium sulitnya, sulit Pak Undang ngacapi atau saya belajar ngacapi juga. Di sini saya sudah belajar tipe apa namanya pemain degung dengan tepupi dan ina dan seterusnya grup itulah. Termasuk Pak Adang mana yang bareng dengan saya. Ngacapi. Grup dangdut, saya main dangdut Pak dengan orang itu tuh mana daerah dekat Tegal Bulus, kampung dekat masjid di atas terus. Cikopeng. Saya datang ke diundang itu, anak-anak PGA itu diundang. Saya tahu Gunung Galuh, Citikis, mana-mana itu lewat seni yang saya kembangkan waktu itu. Apalagi ketika saya menjadi sekretaris umum OSIS waktu itu, saya merasa lega banget gitu. Saya kunjungan ke Garut, ke Cipara yang dekat, ke Majalengka, bentuk muhibah. Ketua OSISnya duduk manis saja. Alhamdulillah orang Citalong, Pak Sarif ya. Saya udah tahu udah di mana. Nah, karena filsafat waktu itu saya kembangkan filsafat memburu, jangan menunggu. Bayangkan, setelah sampai dan di sana baru sadar. Tekasawang tianggawan tetapi tip tadi lamun baca dari hati korek kami tersulit neangan di panyakit neangan
jangan dipanyaki. Dengan enak menjawab sang pacar di sana itu, bukan pacar sebetulnya, sang mawar bodas itu. Dia jawab, "Tekasawan di anggana, dekat pikir di tadina, apa kurang can masih hirup kurang bakal ngahiji, nehangan dipanyaki deh, nehangan dipanyaki." Apa falsafah yang ada di situ? Dia falsafahnya memburu. Kalau Ayu Ting Ting memburu tapi tidak tahu jalan, ini memburu tapi tidak ada komitmen sebelumnya. Kata mawar bodas, lu suruh siapa mantau ke dia? Emang gue pikirin naskahin lu begitu. Ujung-ujung itu yang namanya cinta bertepuk tangan. Konfirmasi. Tidak ada konfirmasi apa-apa. Jangankan apalagi komitmen tidak ada, ujung-ujung datang bisa sedikit. Tadi ada konfirmasi bagaimana membangun man yang bernuansa akademik. Ini betul konfirmasi, nanti tidak lanjuti. Terus dengan siapa kita komitmen di situ? Menunggu tidak mungkin, Pak. Betul ini, menunggu banget. Makanya dijawab oleh Ebit Ade. Maaf, saya tidak melihat lagunya, Pak. Kalau lagu itu tergantung hobi kan. Betul, saya dilahirkan jadi orang yang hobi main musik, hobi nyanyi. Alhamdulillah ada pengaruhnya baca Quran. Di sini saya pernah menjadi juara tingkat kewadanaan sini di pesantren Sumur Bandung waktu itu, mewakili PGA. Alhamdulillah. Tapi ikut ke Jawa Barat, ke Kabupaten Bandung, saya kalah waktu itu di Masjid Asyiro. Nanti yang memfasilitasi Pak sesorangan dan kayak hadiah nanti diberi kopiah. Ingat, saya masih ingat hadiahnya, saya dikasih peci. Alhamdulillah. Bagaimana kata Ebi? Jangan dilihat senang. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di situ, di dalam jiwa ini, berusaha agar dia tersenyum. Oh, berusaha agar dia tersenyum. Saya melihat di situ ada pikiran cerdas kayaknya. Apa? Kita mesti berjuang. Artinya roh jihad ini harus ada. Apa jihad yang paling utama? Memerangi diri. Bagaimana memanage diri ini agar memiliki kekuatan lagi yang batinnya dengan riyadhah diniyah, dengan riyadhah spiritual dan seterusnya. Bercermin dan banyaklah bercermin. Kita banyak berguru dan belajar dari pihak yang dipandang penting kita ikut. Makanya tadi itu Rasulullah menyuruh kita belajar ke orang Cina. Banyak belajar. Kenapa? Karena kita butuh beberapa kompetensi. Pertama, sekurang-kurangnya Anda semua yang sudah lulus dari MAN dan apalagi guru-guru mendidik anak kita itu pertama punya kompetensi akademik. Berarti referensi buku harus diperbanyak. Ada berapa buku di sini yang tersedia untuk pelajar? Semakin banyak ilmu yang dibaca atau buku yang dibaca, semakin banyak khazanah ilmu pengetahuan, kecerdasan akademik. Yang kedua, kompetensi intelektual. Banyak orang baca buku tapi tidak bisa memecahkan masalah.
Dia kurang bisa mengasah nalar lewat sharing, diskusi, simposium, seminar. Kenapa itu penting? Karena itu ada dialog intelektual di situ. Yang ketiga, kompetensi leadership, kepemimpinan. Untuk apa? Sekecil yang namanya kepemimpinan, punya kekuasaan, maka disitulah seorang pemimpin punya tugas. Kata Pedro pertama, spoken of the group, juru bicara grup. Yang kedua, structuring the situation, untuk menstrukturkan sebuah situasi. Jika begini harus bagaimana? Dan yang ketiga, controlling good behavior, menurut orang baru. Rasulullah 21 karakter kalau kita rinci satu persatu. Termasuk tadi tidak saya jelaskan yang 4 lagi. Kan ngakutan surat lima. Yang keempat, kompetensi skill communication, skill apa saja skill itu. Kemarin saya ditawari oleh staf ahli kepresidenan bidang pemberdayaan masyarakat. Karena kebetulan saya tinggal di Sukabumi. Bolak-balik Bandung, saya mendapat amanah memimpin salah satu perguruan tinggi yang baru lahir, baru 4 tahun ini. Namanya Institut Agama Islam Sukabumi. Saya mendapat kehormatan untuk memimpin jadi lurahnya. Kemarin kami meresmikan gedung auditorium 3 lantai seluas 35 kali 56 meter. Diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Gedungnya juga diberi nama Kiai Ma'ruf Amin. Karena punten dalam tanda petik pesantren itu bernuansa Nahdiyin. Nuansanya. Walaupun saya sendiri tidak pernah terdaftar di Nahdiyin itu. Ya, saya dapat aman. Saya kontak. Bisa nggak saya komunikasi untuk memberdayakan mahasiswa itu dari aspek pemberdayaan, membuat lapangan kerja untuk pelatihan. Siap. Saya siapkan nanti. Bikin saja proposalnya. Barangkali itu juga bisa diakses kan. Bagaimana cara mengaksesnya? Ada nomor kontaknya di sana. Insya Allah. Kalau sekolah seperti ini, kalau kita tadi itu memburu mengambil saham, tidak menunggu. Kemudian ini life skill. Dan jangan lupa kompetensi sosial. Tadi kita akan membangun masyarakat. Dasar goreng-goreng kan? Lulusan man paling tidak mematahi udah ngaji baru bisa. Tahlil bisa. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa li ahli baiti kiram syai'illahi lahumul Fatihah. Bisa insyaallah. Karena itu bisa, nggak ngimpi tahun kan biasanya nyari wawas kan. Minimal itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kompetensi spiritual, kemampuan membungkus perilaku dengan al-akhlak al-karimah. Ini yang mahal. Nah sekarang di zaman persaingan dunia, ternyata yang tampil di dunia ini, kata beberapa pemikir yang sekarang sedang dikembangkan di dunia barat. Maaf, Tagus Binikman. Kemarin saya kontak komunikasi dengan anak saya yang kebetulan tugas di Toronto. Kemarin 5 tahun di Austria, sekarang di Toronto. Satu-satunya anak laki-laki. Saya katakan, Cep, bagaimana di situ? Soal dinamika umat Islam. Kalau kita melihat tren orang-orang Amerika, khususnya di daerah Kanada, sekarang justru mereka sedang incar Islam sebagai alternatif. Anak saya bukan ahli agama, anak saya ahli nuklir, Pak. Dokter di bidang nuklir. Dan saya minta kepada anak-anak itu, pertama kamu bisa baca Quran yang bagus, bukan untuk MTQ. MTQ banyak wakilnya. Yang kedua, kamu harus sholat dimanapun kamu berada.
tidak boleh meninggalkan sholat. Itu doktrin Pak pada anak saya. Yang ketiga, kamu harus bisa berdoa. Yang paling istimewa untuk kita ini kan doa. Bayangkan di alam mahsyar masih ada waktu tunggu antara kematian pertama alam kubur dengan alam yaumul hisab. Di situ ada alam mahsyar memungkinkan dan dimungkinkan kita masih mendapat tambahan ilmu, tambahan amal untuk memberatkan amal kita. Antara lain doa anak-anak, doa keluarga, doa kita semua. Untuk nambah berat amal kan. Dan yang keempat saya katakan, dimanapun kamu harus bisa bergaul dengan bagus. Al-akhlak. Soal sekolah mau di mana? Maaf, anak saya 6 tidak ada, bukan tidak ada satu orang lulusan IAIN. Sisanya di luar. Tapi maaf, sholat harus tetap terjaga. Baca Quran harus terus rutin. Doa jangan ditinggalkan. Dan akhlak yang harus kuat. Karena satu-satunya yang kita harapkan dari alumni IAIN, alumni MAN, alumni PGA, alumni UIM, walaupun jurusannya berbeda-beda, tetap. Dan itu yang sangat berat sekarang tantangan bagi Profesor Mahmud sebagai rektor ini. Alhamdulillah sekarang UIN Bandung itu ranking kedua di Indonesia, universitas terbaik setelah UI. Silakan dilihat aja di Google, universitas terbaik di Indonesia. Muncul UIN Bandung. Tidak ada UIN yang lain, Pak. Apalagi IAIN. UGM itu ranking ke-9 gitu. ITB maksud saya, ranking ke-9. UGM kalau tidak salah ranking ke-4. Saya juga tidak tahu kriteria mana yang dipakai. Tapi di situ ada si peneliti. Apalagi tadi ada. Sekarang jelas universitas itu berbasis riset di mana-mana. Walaupun lembaga riset itu sekarang sudah dilikuidasi, dimasukkan lagi ke Dikbud. Dulu kan ada Kementerian Ristek, itu membawahi perguruan tinggi. Sekarang sudah dilikuidasi lagi, pindah ke sini. Mau jadi apa ke depan kita tidak tahu. Tapi ternyata sudah sampai melangkah ke tingkat mana soal riset itu. Riset tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kami kemarin di Aliyah Sukabumi, di pesantren kami, karena itu ada Aliyah, ada SMA, ada SMK, wajib membuat karya ilmiah. Saya kerahkan dosen-dosen muda, tolong kalian semua bantu anak-anak SMP, untuk anak SMA untuk membuat karya ilmiah. Kenapa? Dalam rangka akselerasi. Karena kata ulama besar, tidak ada akselerasi di dunia ini tanpa House of Intellectual, tanpa Darul Hikmah, pusat-pusat ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalamnya bergerak dalam dapur ilmu pengetahuan ke depan. Saya kira ini saja bisa sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah tidak bosan diundang begitu ada berita dari Pak Adam. Pak, udah berita kecil ini. Ayo beli naon, ayo beli bintang teh beli. Untuk dalam rangka ini. Oh siap. Ayo. Kenapa? Karena pertama mungkin saya di Manasa ada memiliki alma mater yang disampaikan Ustaz. Yang kedua saya juga ingin bisa berkontribusi. Paling tidak ya pikiran lah. Apa saja berkontribusi itu. Sodakoh itu kan tidak terbatas dengan uang. Dan bukan materinya kan. Sodakoh itu bukan materinya. Materi itu hari ini dikasih 2.000 atau 10.000 atau 100.000, hari ini bukan habis. Contoh, saya pulang ke Sukabumi, naik bis dari mana itu? Lebih panjang. Begitu naik bis, saya duduk di jok, saya menyiapkan ongkos, diangkat saku saya itunya apa namanya? Dompetnya. Ternyata dompet hilang. Akhirnya saya berpikir, bener di Bandung dia masih kena boba anak-anak jalanan, anak buah preman pensiunan. Ya, Buat saya, ya. Waktu dari si Ubed nggak sadar. Akhirnya saya turun lagi kan. Begitu turun lagi, kamu rek balik ke ujung Berung. Itu bukan duit atau habis bisa.
Hari berangkat jelas tidak punya uang. Yang ulang baik, datang orang lain. Pak, ulang baik. Mereka mana? Mereka Sukabumi, tapi ada naik kayaknya karena MGI. Ternyata dompet tapi anomali. Ya Allah, check up 50.000 Pak. Maksudnya, ayat yang bilang sama pos 50.000. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Disuhun 50.000 itu. Saat-saat kritis seperti itu. Naik saya pede duduk lagi, berangkat. Geleyung tepi ti katol, rumah serojatnya. Begitu ditolak, terus datang. Pendek Pak, Sukabumi, mohon. Kalau soal uang 50.000 itu tidak ada sisanya, hanya 5.000 sisanya. Uang 50.000 itu saat itu saya terima, saat itu juga habis Pak. Tapi di pikiran saya, di hati saya ada sesuatu yang tidak pernah hilang. Apa yang tidak hilang? Kebaikan orang tadi tidak akan pernah hilang. Itu yang dimaksud sedekah, bukan uangnya. Ini kontribusi itu. Suka betul kudu duit bukan berdoa we. Jangan. Channel juga. Bukan itu maksud saya. Tapi yang dinilai itu kan nilai di sini. Nilai sedekah. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang yang itu. Kasih oleh kita 200.000, nolak apa? Sedetik deui atau Pak 200 sudah mau 400. Ya 300 Pak, imam masalahnya rumit Pak. Oh, tak saya beri 300.000, tapi awasnya tidak langsung memilih, ulah salah pilih. Diancam diberi. Jangan diberi. Kurang ngajar sih, lanjut barang beri ngancam ke air, kesulitan. Duitnya mah diterima Pak, balik dari diri, bukan kebagusan, bukan kebaikan. Hancurlah sedekah itu di situ. Ya, bisi panjangan deui lah. Saya ucapkan banyak terima kasih bisa bertemu dengan wajah-wajah surga ini. Amin. Mudah-mudahan tidak ada yang berwajah kuburan. Wajah kuburan itu serem menakutkan. Sekarang perlu ceria-ceria. Kepada para senior kita, Ustaz Nurdin, mudah-mudahan makin panjang umurnya, ilmunya bermanfaat untuk kita, dan kepada kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesabaran, syukur pada saat kita punya nikmat, sabar pada saat kita mendapat musibah, ikhtiar kewajiban kita, tawakal rumus terakhir kita. Saya kira ini. Demikian aku qouli hadza, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tindak lanjut dari apa yang tadi dibicarakan, sepanjang kita bersilaturahim, kontak komunikasi, insyaallah ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.